Lancang Kuning julukan negerinya, berada di tengah Pulau Sumatera. Salam jumpa di obrolan budaya, membudayakan kompak di sekolah. Topik obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan SMA Negeri 7 Pekanbaru. Bagaimana mereka membudayakan kompak di sekolah mereka. Ikuti obrolan budaya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bicara tentang budaya, kali ini kita akan berbicara tentang kompang, yang mana kalau sekarang ini ternyata kompang sudah mulai eksis di para pelajar. Dan salah satu sekolah di Pekanbaru, tepatnya SMA Negeri 7 Pekanbaru, kayaknya sudah membudayakan kompang bagi para pelajarnya. Nah, untuk itu kita sudah bersama dengan teman-teman dari SMA Negeri 7. Yang pertama kita sapa dulu dong, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 ada Ibu Dr. Nur Afni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan nggak sendiri karena ada juga guru seni budaya, ada Bapak Riki Pranata, ya benar ya? Benar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita nggak hanya barengan Pak Riki aja, tapi juga ada Pak Hadi Wijaya. Assalamualaikum Pak Hadi. Baik, dan juga ada M. Alwi Zikri dan juga Yafis Yabes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya suaranya harus agak kuat ya, biar bisa terdengar oleh seluruh pendengar juga dan juga yang menyaksikan kita melalui RRI Net. Baik, kalau bicara tentang kompang, kita ke Bu Nur Afni. Wah, ternyata SMA Negeri 7 sudah bisa dikatakan memang membudayakan kompang untuk para pelajarnya. Sejak kapan sih, Bu? Baik, kompang ini kita lakukan sejak tahun 2018. 2018. Nah, yang pada saat itu kita memfasilitasi atau budaya kita harus kita lestarikan. Lestarikan, Ya, baik. lestarikan, dan kemudian dengan daya dan upaya kita mempersiapkan ya sarana prasarana itu peralatan kompang yang seperti sekarang dilihat oleh pemirsa ya, oleh Baik, pemirsa RRI Net juga yang pasti Iya. menyaksikan kita ya kan? Ya, nanti akan kita saksikan. Nah, ini alat kompang dan kemudian dibimbing dan dilatih oleh guru seni budaya SMA Negeri 7 Pekanbaru. Wow, Jadi luar kita biasa ya. memberdayakan apa yang ada di lingkungan sekolah. Wah, Nah, kita memiliki 2 orang guru seni budaya. Sebetulnya guru seni budaya kita 4, tapi kebetulan yang berdua Pak Riki, kemudian juga Pak Hadi. Ini adalah memang seni di bidang seni yang multi talenta. Multi talenta, Ya, terutama mungkin budaya Melayu seperti itu Iya, ya? terutama budaya Melayu. Nah, kemudian kalau Riki ini kentalnya dengan bengkalisnya. Oh, Bengkalis, Ya, kalau baik. Pak Hadi itu kentalnya dengan kuantan singing. Kuantan Singingi. Ya, jadi kalau tidak hanya kompang sebenarnya, mau berandai, ya, kemudian juga bisa. Kemudian alat musik tradisional ya. Berarti musik tradisi ya? Tradisi, marwas dan segala macamnya juga kita sudah persiapkan untuk itu. Nah, kemudian bapak-bapak berdua inilah yang melatih anak-anak kita, terutama kompang. Nah, kemudian kompang ini terus dilatih dan setiap kegiatan, misalnya ada penyambutan tamu. Kemarin kita kebetulan kehadiran tamu dari Direktorat SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hari Selasa ya, Selasa yang lalu. Nah, kemudian di sini kita sambut dengan kompangnya. Wah, luar biasa. Berarti kalau bicara tentang tradisi kompang, sebenarnya juga dimanfaatkan oleh sekolah SMA Negeri 7 untuk penyambutan berbagai tamu kehormatan, seperti itu? Iya, benar. Tidak hanya tamu kehormatan, pada saat khatam Al-Quran, kita kan... Jadi berbagai acara event ya? Iya, memang berbagai ini ya? acara event, kemudian di mana saja kebetulan kita tidak hanya untuk di lingkungan sekolah, bahkan kita sudah kemarin ada dari Dinas Pendidikan, kegiatan, kemudian dari LPMP, siapa saja yang
pingin mendengarkan atau acara-acara untuk penyambutan tamu, nah di sini kita SMA Negeri 7 Pekanbaru sudah ada tim kompangnya. Luar biasa sekali ya. Jadi memang para pelajar juga sudah mulai berlatih dengan baik untuk bermain kompang seperti itu ya. Benar. Tapi sebelumnya kita ingatkan buat pemirsa bahwa kita juga di sini sudah melakukan vaksin booster. Jadi memang kita sama-sama tetap menjaga dan tentunya salam sehat untuk semuanya ya. Baik, nah kita sudah bicara tentang wah ternyata dari 2018 ya sudah mulai membudayakan kompang. Tapi kita ke guru seninya dulu nih, mungkin ke Pak Riki ya. Ya. Kalau bicara kompang nih Pak Riki, sebenarnya sejarahnya kayak gimana sih? Ibaratnya kompang ini mungkin dikenal di bumi lancang kuning, Melayu atau bagaimana sebenarnya Pak Riki? Kalau mungkin ini sedikit muka dimah aja lah. Muka dimah aja ya, oke. Muka dimah aja lah. Kalau saya ini kan berasal dari Bengkalis, Bengkalis gitu kan. ya. Jadi Bengkalis kan dulu termasuk Rohil, Dumai, Siak, Meranti kayak gitu. Itu wilayah-wilayah pesisir itu lebih banyak ya menggunakan kompangnya lah. Jadi budak-budak kecil pun memang sudah pandai main kompang. Oh jadi memang kalau bicara tentang kompang ini adalah permainan misalnya sering dimainkan oleh budak-budak Melayu atau anak-anak kecil Melayu seperti Pokoknya kalau itu. ini kalau bahasa kami itu memekak lah. Memekak. Pokok, tapi jangan sampai salah. Kadang banyak ngeprank, Bu. Kadang kan dengar orang main kompang malam-malam atau nantian kau nikah malam tak mungkin orang beragak tu malam-malam kan. Jadi di kampung kami Bengkalis itu yang paling kalau mungkin kita tahu kan kalau buka Google tuh itu udah jelas nanti terpampang muka orang Meskom. Nah, orang Meskom itu bukan hanya dia Zapin Bengkalis kan. Tapi kalau Meskom saya terkenalnya dengarnya dulu Tari Zapin. kemudian juga ada produk olahannya apa? Terasi ya? Terasi belacan. Oh belacan ya, oke. Tapi ternyata kompang juga berasal dari sana ya? Hebat-hebat lah kayak gitu kan. Cuma ya memang kalau kita tengok semua wilayah kecamatan itu, desa-desa di Bengkalis itu semuanya rata-rata main kompang. Cuma Meskom ni kadang kan dia ikut lomba ni. Sampai Pekanbaru ikut lomba di Taman Tok Kadi tu, di Senapelan, itu sering buat lomba tu. Ya kan pemenangnya tak ada orang lain tau, pasti orang Meskom. Orang Meskom Bengkalis. Ya memang mereka punya variasi yang bagus gitu, malah sudah revitalisasi yang sesuai dengan apalah, dan banyak juga anak-anak sana kuliah musik. Dia otomatis mereka sudah bisa memang di situ kan ada kayak pelajaran khusus ya memang di ini ya. Itu. Oh seperti itu. Jadi kalau bicara mungkin ke Pak Riki sendiri, ke waktu kecil memang sudah belajar mengenal kompang ya. Sudah mengenal kompang tapi tidak ikut tergabung, itu salah sebabnya tuh. Cuman ketika saya udah kuliah kesenian di Pekanbaru ini, disitulah mulai mempelajari karena tuntutan kan menjadi seorang guru harus bisa keseluruhannya gitu kan. Bisa semua multitasking ya. Iya. Maka harus bisa Bang. Kalau kita mau melatih siswa terus gurunya tetap harus pandai dulu. Jadi harus bisa dulu ya. Namanya guru seni ya, seni harus bisa banyak hal yang harus dipelajari seperti itu ya. Bu Nur Rafni ya. Nah kita kalau ke Pak Hadi, mungkin mic-nya agak digeserin dikit nggak apa-apa ya. Oke, kalau Pak Hadi sendiri kalau bicara mengenal kompang, awalnya kayak gimana sih akhirnya mengenal, mempelajari dan akhirnya sekarang mengajarkan, ya kan? Iya. Nah, kebetulan saya kan dari Kuantan Singingi. Kuansing ya. Kuansing dan tradisinya tentu berbeda. Nah, tradisi kompang ini di Kuantan Singingi itu hanya beberapa kecamatan saja yang ada. Nah, saya lebih ke Randai. Namun saya kan kuliah seni murni, menjadi guru. Saya di zaman kuliah lah baru belajar dengan pola-pola kompang. Jadi memang di zaman kuliah, tuntutan kuliah itu memang alat-alat musik, apalagi di kampus saya itu alat musik tradisi itu lebih diutamakan ketimbang alat-alat musik modern gitu. Jadi belajarlah sama senior, terutama juga guru-gurunya kadang dari orang Bengkalis yang didatangkan. Berarti memang kalau bicara salah satu, kalau kabupaten kota di provinsi memang basic kompangnya luar biasa Bengkalis ya? Ya, dia banyak sebetulnya, ada kompang Bengkalis, kompang Dumai. Berarti ada khas masing-masing seperti itu ya? Ada ciri khas. Di Bengkalis dia ada sedikit perbedaan pukulannya. Di Dumai nanti adalah, atau bisa juga dengan istilah penamaan. Di Bengkalis namanya ini, di Dumai rupanya nama ini, padahal pukulannya sama, hampir-hampir sama. Pengembangan banyak. Kalau pola kompang
puluhan lah. Puluhan ya, luar biasa. Puluhan. Karena kita kompak. mikirnya ya sama aja, padahal tapi sebenarnya ada variasi mainan, Ya, bunyinya juga, pola pukulnya berbeda-beda ya. Beda. Wah, luar biasa ya. Tapi Bu Afni, kalau bicara tentang apa ya, para pelajar, ini gimana Ibu melihat para pelajar mempelajari kompang dan akhirnya sekarang ini menjadi sebuah hal yang apa ya, yang sering dimainkan pada berbagai acara, penyambutan tamu. Seperti apa sih memang Bu Nur Afni melihat para pelajar ini yang kayaknya juga bersemangat ya untuk belajar tradisi kompang ini? Iya. Kalau kita lihat zaman milenial ya sekarang ya, generasi Z gitu ya. Anak-anak tentu lebih sukanya alat-alat musik yang gimana gitu ya, yang melihat go internasional. Benar. Ya, sehingga nanti tentu kita sebagai di Satuan Pendidikan di SMA Negeri 7 Pekanbaru, kalau tidak kita melestarikan budaya ini siapa lagi? Nah, makanya generasi milenial kadang jarang ya anak-anak generasi milenial ini mau mempelajari budaya-budaya, termasuk salah satunya kompang. Kompang, ya baik. Kan? Nah, kemudian di sini kita berusaha dan berupaya melestarikan budaya tersebut. Nah, kemudian bagaimana melestarikan budaya? Salah satunya kalau kita anak-anak kita ingin pandai bermain kompang, tentu kita siapkan peralatannya. Baik dari sekolah otomatis mempersiapkan fasilitas kompang, seperti itu ya. Kemudian fasilitas kompangnya. Nah, kemudian tentu kita persiapkan juga guru-gurunya. Baik. Supaya anak-anak kita. Nah, alhamdulillah dengan perjalanan waktu mungkin karena kalau kita, nanti bisa lah kita dengarkan anak-anak kita ini bagaimana pukulan gendang kompangnya karena semuanya pukulannya itu kalau kita dengarkan apalagi di keheningan malam ya itu punya makna tersendiri pukulannya itu. Ada makna. Iya, ada makna dan ini kan merupakan sebuah seni. Orang yang cinta dengan seni akan menikmati pukulan-pukulan tersebut. Jadi bukan sembarang pukul aja kan gitu kan. Jadi di sini muncullah jiwa seni karena dengan salah satu ini adalah untuk karakter anak-anak kita. Oke, jadi kayak pertumbuhan karakter ya? Iya, penumbuhan karakter. Jadi anak-anak kita ini pukulannya ini ada terjalin kerjasama. Iya. Ya kerjasama. Jadi ibaratnya kalau mau bagus otomatis timnya harus solid ya, harus sama-sama bisa ini ya, kompak ya. Harus kompak, harus ada kerjasamanya, pukulannya, lantunannya. Tapi kalau mereka egonya, kan ini pembentukan karakter. Kalau ego masing-masing, maka lantunan bunyinya tidak akan menyatu. Nggak akan seirama ya. Nggak seirama kan kemudian. Simfoninya nggak ketemu. Simfoni benar. Jadi di sini perlunya kebersamaan, kekompakan, kemudian membentuk karakter siswa kita juga. Jadi kita bisa lihat nih anak-anak kita. Ini kalau tadi boleh mungkin dibawa 10 siswa. Karena permainan kompang ini biasanya kita itu 10 siswa. 10 siswa. Iya, 10 siswa. Tapi karena ruangan terbatas. Karena kita bicara tentang protokol juga ya ruangan, jadi kita hanya 2 orang. Tapi kita ke para siswanya nih tertarik karena kan ibaratnya kalau bicara tentang kompang otomatis bicara tentang passion, ketertarikan. Kenapa tertarik dengan kompang? Siapa dulu nih? Alwi mungkin, silakan. Alwi gimana? Iya. Di sini ya Bang. Iya, silakan. Masalah ketertarikan saya memang dari dulu sih Bang, dari kampung aslinya kan di Rupat. Oke, Rupat berarti Bengkalis ya? Iya Bang. Bengkalis, oke. Nah, dari ketertarikan bermain kopang tuh lihat teman-teman gitu. Nah, selain lihat teman-teman main bareng gitu kan, bisa sama-sama. Berarti ini maksudnya teman-teman di sekolah atau di kampung dulu? Kampung. Berarti kalau bicara tentang kompang, ketika di kampung halaman itu sudah bermain kompang sejak umur berapa emang ya? Itu umur 14 tahun Bang. 14 tahun sudah mulai bermain kompang ya? Oke, baik. Jadi selain dari teman, terus tertarik juga dari kata-kata orang-orang di kampung kan, bilang kalian adalah anak-anak Melayu. Baik. Jadi kalian jangan mengembangkan permainan-permainan alat musik modern saja, tapi alat musik tradisional, semisalnya kayak kompang dan selainnya, itu harus dikembangkan juga. Jadi walaupun ada yang baru, alat-alat musik atau permainan baru,
jangan pernah tinggalkan itu. Wah, luar biasa. Nah, tapi ngomong-ngomong kan di sekolah belajar kompang ya. Iya. Ini kayak gimana sih keseruannya? Seperti apa sih latihan yang memang dilakukan di sekolah untuk teman-teman sama-sama belajar kompang di sana? Itu di kampung ya Mbak ya? Mhm. Di kampung. Biasanya kalau di Di kampung, sekolah. Kalau di sekolah seperti apa? Niat kampung ini nampaknya. Oh iya, baik. Rindu itu mau balik. Rindu kampung. Kayaknya mungkin udah masih suasana lebaran, jadi ibaratnya masih rindu kampung ya. Ya kayak kalau di sekolah kayak gimana? Dalam artian kan kompang itu tidak tunggal ya. Otomatis kompang itu ada beberapa orang. Tadi seperti Ibu Nur Rafni bilang, ya bisa sekitar 10 orang sehingga menjalin sebuah keharmonisan untuk musik. Jadi bisa didengarkan semakin enak nih. Yang ini kayak gimana nih? Latihannya untuk melatih kekompakan juga kayak gimana nih, Alwi? untuk latihannya itu kami biasanya di sekolah kalau ada memang acara gitu, jadi sebelum acara itu latihan 2 hari atau 3 hari. 2 hari atau menjelang 3 hari. acara mulai. Nah, untuk latihannya itu kalau dianggap sulit sih Bang sebenarnya kan. Baik. Karena kan pukulan tuh harus bisa apa namanya? Harus bisa terjalin dengan benar gitu Bang. Baik. Karena biasanya kalau latihan kompang tuh kalau bermain kompang biasanya kan kita tuh harus menguasai satu pukulan. Satu pukulan. Terus kalau bersama-sama, semisalnya itu bareng-bareng udah mulai itu kekompakan gitu, kadang itu kita harus fokus pada pukulan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi harus benar bisa fokus ya. Baik, kali ini kita beralih ke Yabes. Mungkin mic-nya geser lagi ya. Yabes. Yabes ya, silakan Yabes. Nah, kalau Yabes sendiri kayak gimana nih? Kenapa tertarik dengan yang namanya kompang? Dalam artian budaya kompang. Nah, ini kenapa? Pertama tahu kompang dari Pak Hadi. Pak Hadi, baik. Pak Hadi kasih tahu kan, kita waktu itu kekurangan pemain musik tradisional, jadi kita ada disuruh lah yang main musik modern itu untuk mempelajari juga alat musik tradisional. Oke, berarti basic awalnya adalah musik modern ya. Nah, kemudian diajak untuk bergabung untuk mendalami musik tradisional seperti itu. Seperti itu. Tapi setelah bergabung, ini kan ibaratnya awalnya diajak nih. Iya. Tapi setelah bergabung, kemudian membiasakan bermain kompang, apa yang dirasakan? Dalam artian sesuatu yang berbeda, tapi feel-nya kayak gimana sih rasanya ketika mungkin sudah mengenal musik seni budaya Melayu seperti ini? Rasanya kayak baru gitu, Pak. Baru ya. Iya. Jadi kita biasanya kalau saya kan bisa bermain drum. Oh, band drum. Berarti Kalau- basicnya sama-sama dipukul-pukul lah ya. Kalau di musik, Itu mukulnya pakai ini ya, ada sticknya. stick, Kalau baik. ini langsung pakai tangan. pukulan. Oke, nah silakan seperti apa? Kalau di drum kita sendiri nih yang main Iya. kan. Tapi kalau yang kompang nih kita harus bersama gitu, Pak. Bersama ya. Harus Iya. ada kompak Harus ada kekompakannya. kompaknya, ya. Tapi ibaratnya kan harus menyesuaikan nih. Menyesuaikan otomatis yang biasanya dengan stick ya. Iya. Stick drum kali ini dengan langsung pukulan tangan, tapi harus ada harmonisasi. Kayak gimana sih awal-awal apa ya melatih diri dan akhirnya sekarang sudah terbiasa. Ini prosesnya lama gak sih sebenarnya? Karena awalnya udah ada basic di drum, jadi sebentar ya, Pak. Wah, sebentar. Berarti sudah punya bakat ya. Iya. Tapi suka nggak sih dengan ibaratnya dulu musik modern, sekarang tradisional. Dengan musik tradisional kayak gimana? Suka nggak sih? Apakah setelah terjun di kompak kayaknya semakin ingin memperdalam seni budaya tradisional atau kayak gimana nih ya, Bes? Suka Ya? Suka, ya. Waduh. Kayaknya sukanya menggigit ya. Baik, dalam arti masih dalam suka tapi mendeskripsikannya agak sedikit sulit. Seperti itu ya? Iya. Karena biasa main drum kan keren itu kalau Iya, drum. benar. Kalau ini kan kompang, orang kan biasanya ya anak-anak kaula zaman sekarang kan oh itu adalah pemain drum kan. Kalau ini oh ini pemain kompang gitu kan. Tapi tetap ternyata kompang ini punya sesuatu yang spesial karena ibaratnya ketika tamu-tamu kehormatan pasti biasa penyambutannya dengan kompang ya. Iya. Didatang di sebuah event, sebuah acara seperti itu. Jadi sebuah kehormatan sebenarnya ketika kita memainkan kompang. Kita ke para gurunya nih. Sebenarnya gimana sih melatih para siswa sulit nggak sih? Dalam artian tidak hanya satu, biasa lebih dari sekitar 10 orang lah bisa dikatakan, bisa lebih ya kan, untuk
melatihnya kayak gimana sih? Biasa apa sih yang dilakukan untuk melatih para siswa? Sistemnya seperti apa nih? Ke siapa nih? Pak Oke, saya Pak dulu Riki, ya, silakan Pak Riki. Nanti ditambah Pak Hadi Nah, ya. jadi gini, Bang, kalau saya ini basic saya kan seni teater. Oh, teater. Basic saya seni teater, jadi saya itu mungkin harus punya drama lah sedikit untuk melatih anak nih. Oh. Karena memang melihat dari segi karakter anak. Contoh macam Yabes ini kan, Yabes ini kan memang dia basic drum nih. Drum. Tentu kalau orang lihat kan, keren kali Yabes nih, bisa apa. Tapi kalau bagi saya belum keren lagi, Bes. Karena saya juga pemain drum, kayak gitu. Jadi kalau hanya kita bisa main drum, tapi kita tak bisa main alat musik tradisi, itu kita tak bisa menjadi pembeda. Gitu. Kita harus jadi beda dari orang lain, kayak gitu kan. Jadi mereka tuh harus apa dulu? Kalau bahasa kami tuh harus disindir-sindir dulu. Tak usah main alat musik dulu. Dalam artinya kita perlu ada sistem motivasi sedikit. Nah, caranya ya? kayak gitu, Bang. Di mesin sindir akhirnya mau megang-megang segala macam kan. Akhirnya terikut akhirnya orang yang kami pilih pun bukan orang yang apa namanya tuh yang susah untuk dilatih. Karena mungkin anak-anak ini karena dari 2018 yang kata Bu Apni itu memang terus sampai ini Bu Apni aja beli yang pertama itu 10. Nah, itu beli lagi yang warna hitam ini 10. Baik. Apa Saking bedanya? Ya bedanya ya ini dibeli kemarin pesannya dari Bengkalis nih. Cuma dia masih tipe-tipe bawah lah kayak gitu kan. Dalam artian untuk latihan awal dulu untuk ya. latihan awal aja kayak gitu kan. Nah, ini masih beli di daerah sini ya, Bu karena udah terbiasa dengar itu. Jadi anak-anak otomatis sudah ada ininya. Itu ada kompang berarti aku coba mau ikut lah. Mungkin mereka sudah ada pernah ikut kompang itu atau latihan-latihan pukul-pukul di SMP atau SD. Akhirnya ketika dilatihnya ya kami tidak terlalu kesulitan. Paling untuk latihan kompangnya hanya untuk ini aja, dung dan matang. Itu aja. Dung, tang, itu aja udah. Nah, maka kami masukkanlah ke ada namanya itu selang sama inan kayak gitu kan. Nah, jadi cuma itu aja latihan dung 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 gitu dulu, nanti baru masuk ke variasi yang lain. Rasanya untuk sampai hari ini dari 2018 sampai 2022 ini rasanya tidak punya kesulitan lah ya dia untuk menghandle anak-anak. Apalagi anak-anak kita banyak dari kampung pula kan. Jadi berarti dalam artinya memang sudah terbiasa dengan tradisi kompang seperti Alwi ya dari Rupat ya. Baik. Nah, Pak Adi mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Ya, mungkin ada sedikit kesulitan ya, karena yang paling terutama itu di anak-anak kota. Anak-anak kota Pekanbaru. Karena dia tidak terbiasa mendengarkan ini. Kalau anak-anak kampung, yang anak-anak yang dari daerah ya, dari daerah Bengkalis, dia sudah konsumsinya itu. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak daerah, konsumsinya tidaklah terlalu sulit. Tapi yang menjadi tantangan kami berdua dengan Pak Riki itu adalah mengajak anak-anak kota. Baik. Iya, bagaimana itu mendoktrin dia dengan cara ya salah satu tadi motivasi ya Pak Riki ya. Maka kan bawa Yabes nih, Bang. Nih Yabes ini. Yabes pembeda nih. Ini yang anak kota Pekanbaru. Tapi sekarang sudah oke ya? Sudah bisa ya? Main rande pun dia sudah bisa. Udah main ini dia. Jadi ibaratnya karena memang terbiasa kompang, jadi sendi yang lain juga terikut ya. Udah biasa pukul memukul nih. Jadi bagaimana memotivasi anak dengan cara ya kami tunjukkan dulu dengan Pak Riki itu tadi kata Ibu bilang tadi itu gurunya harus bisa dulu. Bagaimana kami menunjukkan ibaratnya sok-sokan sikit lah dulu. Sok-sokan sikit bagaimana anak itu tertarik. Enak Pak bunyinya. Nah itu dengan cara itu jadi nanti kayak mengangkat ibarat orang nafsu makan ya nafsu bermain kompan ya. Lagipun Bang kami latihan ini tidak terlalu serius betul. Sampai kami berdua dikira anak-anak ini gila gurunya kayak gitu kan. Kan main lepas gitu karena kan ada buat yang gitu. Jadi tapi yang lain jadi nengok. Yang gara-gara itu semuanya melihat dan akhirnya tertarik untuk belajar. Tertarik untuk ikut. Wah, luar biasa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan belajar bagaimana bermain kompang, tapi di sesi nanti ya. Tapi sebelum itu kita pingin dengar nih untuk bagaimana sih bermain kompang. Mungkin beberapa menit nih buat para pendengar dan pemirsa RRI Net yang lagi menyaksikan kita tentunya di rumah. Silakan nih buat Pak Riki, Pak Hadi, Alwi dan juga Yabes. Ayo mainkan.
Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadang. Ingat selalu pesan RRI, Jangan lupa terus jaga diri kita. pakai maskermu, gunakan selalu, Cuci tanganmu setiap waktu. jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Baik, nah kita masih berbicara tentang budaya kompang. Tadi sudah kita dengarkan bersama seperti apa sih memang bermain kompang. Tapi kali ini kita pingin belajar nih. Sebenarnya mungkin dari kompangnya dulu nih. Mungkin ke Pak Riki. Kalau kompang itu sebenarnya mungkin bisa dilihatkan ke pemirsa. Kompang ini sebenarnya bagian terdiri dari apa saja. Kemudian juga nanti cara bermainnya seperti apa. Mungkin jenis kompang dulu deh kayak gimana? Mungkin bisa diinformasikan. Kalau kompang nih ya paling kayu lah. Kayu Kayunya ya. yang paling utama itu kalau sama kayak buat gambus itu paling mahalnya tuh di nangko. Nangko. Nangka. Oh nangka. Oh iya iya. Kayaknya jembatan jadi jenis kayunya kayu nangka. Nangka dan nangko banyak ya. juga yang mungkin kalau sesuai budget lah kayak gitu kan. Tapi yang paling bagus Ya nangko tuh bagus ya gitu nangko. kan. Oke. Udah tuh ada kulit kambing. Kulitnya kulit kambing. Kulit kambing kayak gitu kan. Kalau biasanya kalau orang menggalis tuh kan banyak tradisinya kadang kenduri lah kan banyak tuh. Banyak, Maka oke. orang yang membuat ini nih kompang ini enggak kesulitan cari kulit. Oh. Enggak kesulitan. Oke. kayak Jadi gitu. dalam arti memang ketika hajatan mungkin ya dagingnya untuk ini, kulitnya di untuk kulitnya kompang ya. kadang itu udah ada pengopornya lah ya. Oh gitu. Kayak gitu. Untuk diameter ini apakah rata-rata kurang lebih sama? Kadang Kadang-kadang kadang ada besar, diameternya ada besar. Kalau ini hanya kebutuhan kecil aja nih sebenarnya untuk latihan-latihan saja. Tapi kalau kebanyakan orang pakai diameter yang sampai 10 kan, yang untuk apa job itu, saya pun pernah punya satu itu karena dari asrama juga kemarin kan, itu agak besar, agak mahal juga. Harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal ya. Tapi kalau bicara tentang dasar kompang nih, bunyi-bunyiannya atau pepukulannya ini kayak gimana? Mungkin bisa dijelaskan juga. Yang di rumah penasaran kayak gimana? Nah, mungkin bisa diinformasikan. Sebenarnya ada dua aja bang. Ada Dang dua. sama dung. Tang Dang sama dung. Oh, tang sama dung. Mungkin bisa dipraktekkan. Tang Ya, seperti kadang apa? susah juga mempraktekkan nih kalau ya memang harus apa namanya nih tangannya 4 jari. Tangan 4 jari. Jempol baik. tak digunakan lah. Kayak Jempol gitu. tak digunakan. Kalau tangan Oke. kanan ini jempol tidak digunakan. Jadi dia harus rapat. Rapat Berarti dan rapat. mukulnya harus di bagian di sini kan kita kan di jari ini kan ada kalau masih telunjuk, tengah, manis sama kelingking itu kan ada 3 ruas. 3 ruas, baik. Nah, kita coba ambilnya di ruas tengah. Ruas tengah. Garis di ruas tengah itu kita coba pukulkan. Kita mengarahkan di sini tapi dia akan kena di atas ini, ruas 1 dan 2. Oke. Bunyinya masih dung. Dung ya. Itu yang bunyi dung ya. Dia bunyi dung. Ya coba di sana. Bunyinya harus begini.
dan harus sama. Harus sama. Nah kalau itu makanya dia harus memang pakemnya itu memang wajib dungnya harus jelas. Kalau misalnya makanya kita ngelatih ke anak itu yang dung nama tang itu yang mungkin agak kesulitan. Oke, itu dung ya. Dung kan. Kalau tang tetap juga, cuma dia agak dibesarkan. Oh, jadi dilebarkan. Cuma dia enggak perlu dilawan. Dia kasih ada yang kadang beda lagi dia. Kayak gitu beda lagi. Kalau dia bukan dia pelan aja tapi suaranya agak keras. Cuma bagaimana kita rasa lah, yang bermain rasa dia. Berarti tanpa sadar kayaknya kata orang sih simple, tapi sebenarnya ada yang jarinya harus rapat, kemudian ada jarinya harus terbuka. Dan dia sebenarnya kalau tang itu bisa saja kita ngambil di 3 jari saja, tengah, manis sama kelingking. Ya. Cuma enggak dilawan. Kuat dia, padahal cuma 3 jari saja. 3 jari tidak terlalu besar sebenarnya secara ininya, dalam artian ya jari tidak terlalu rapat semuanya ya. Iya, enggak perlu sedikit aja. Bukan berarti kita kuat kan, cuman dia kadang ya karena mungkin terbiasa nanti itu yang awal-awalnya merah memang. Kalau bagi pemula ada gitu yang kan, sampai pecah kadang. bahasa anak gamers apa newbie. Oh, jadi Pak yang pengguna awal ya. Yang pengguna awal itu ya agak susah dia memang. Kadang bunyinya jadi kayak gini. Kayak mendem. Seharusnya dia dungtang. Maka dia nanti ketika digabungkan dengan ada yang contoh kayak begini. Coba Pak Adi. Dia hanya kalau kita dengarkan dentang tang gedeng deng. Tapi itu bukan satu kompang sama polanya. Jadinya beda contoh. Jadi kita harus beda dulu gitu. Contoh ambil yang pola yang dari awal kita coba main ya. Dua aja. Enggak. Menunjukkan. Jadi itu dia harus pecah-pecah kayak gitu. Harus konsentrasi dengan pola masing-masing. Berarti dalam arti gini, misalnya dari 10 anak otomatis 5 dengan ritme yang A, yang 5 lagi B atau gimana sih biasanya? Ya biasa kita kan kebanyakan anak, kalau yang misalkan anak murid gitu kan kita kasihnya untuk yang banyaknya dang sama dung aja. Inan sama selang saja. Contoh inan selang itu apa? Coba dijelasin ya. Saya juga tertarik ingin belajar nih sebenarnya. Dia lurus saja ini. Sampai 8. Ini aja. Jadi kita saling seling. Oh, jadi seling bahasanya. Berlawanan. Nah, Misal contoh dia dung dulu. Enggak. Kalau sama dia kayak gini. Jadi ibaratnya selang-seling cara itu gitu. ya. Kalau misalkan anak tidak bisa masuk ke pola-pola yang banyak macam mabun dan segala macam itu, ya memang kita coba buat yang kayak begitu aja. Intinya mereka sudah membudayakan kompang. Baik, dalam artinya mungkin ada irama yang mungkin simple seperti itu memang dibelajarkan untuk anak-anak, tapi secara tetap terdengar kompang juga kayak gitu. Oke. Tapi saya tertarik nih dalam artian ya iramanya ini kan cukup unik ya. Tadi mempraktekkan sampai ada 2 atau 3 tadi ya, 2 atau 3 jenis atau berbeda. Tapi bicara tentang iramanya itu selingnya kayak gimana sih, dalam artian ada jenis khususnya nggak sih dalam sebuah permainan kompang ini? Ya karena itu tadi masing-masing namanya itu tergantung tempat lah ya. Kalau kami ada mabun kayak gitu, ada ngedang, ada ngedung kayak gitu. Oh jadi ibaratnya nama coba tadi nama dia sebenarnya gini. Yang betul-betul kompang itu mereka bersolawat. Oke. Nah bersolawat sebenarnya ini karena kebutuhan kita ya. Untuk nyambut tamu kayak gitu kan, apalagi di sekolah tidak memakai itu. Pakai itu. Masih pelajar lah. Ya. Tapi kalau di daerah di pernikahan itu kalau di acara malam sebelum besoknya pesta malam berinai curi lah. Malam berinainya itu itu seru lihatnya kalau di kampung-kampung. Jadi salawat memang ada bukunya. Memang ada buku, memang ayat. Masing-masing ayatnya itu
ada beda lagi apa ya? Berbeda pukulannya. Pukulannya beda lagi. Jadi ibaratnya ada bicara tentang kompak ini berkaitan juga dengan religius yang lumayan Itu pasti. apa ya, bagus ya, Ya. seperti itu ya. Itu tadi Bang perlu kami tekankan memang saat tadi Ibu juga mengatakan karakter anak gitu. Karena di sini juga kita harus sama-sama apa ya kompak kayak gitu. Walaupun baik. kita punya masing-masing basic itu, tapi bagaimana kita bersatu tapi bunyinya tetap sama. Oke. Walaupun dia beda, kita kepukulan, intinya didengar orang dangdung juga gitu. Berarti ibaratnya kompak ini kayak Indonesia lah ya. Ya itu pasti. Walaupun berbeda-beda tetap Iya. satu ya. itu ya. Baik Bu Nur Afni, tapi kalau kita lihat kan ibaratnya ini saya aja yang awal-awal sudah sangat tertarik. Nah, ketika mungkin dari sekolah membudayakan ini dan berbagai acara, kemudian penyambutan tamu dan yang lainnya. Seperti apa sih respon dari mungkin tamu-tamu yang mungkin disambut dengan kompang ini? Bagaimana melihat anak-anak dengan budaya kompang yang bisa dikatakan menjadi sebuah hiporia luar biasa ketika datang ke SMA 7. Kayak Iya. gimana nih, Bu? Dengan adanya kompang ini dalam setiap agenda, misalnya ada kunjungan, tamu yang datang atau Pak Dirjen ke SMA Negeri 7 Pekanbaru. Nah, disambut dengan kompang itu merupakan sebuah penghargaan karena kemarin bilang, aduh, saya disambut benar-benar nih dengan seakan-akan sebagai seorang raja. Nah, jadi seperti itulah penyambutannya tamu-tamu yang kehormatan yang datang ke SMA Negeri 7 Pekanbaru. Nah, juga selain itu kita juga ada kegiatan-kegiatan barangkali yang diundang oleh dinas terkait, dinas pendidikan. Nah, ini kan juga sebuah kehormatan. Tidak sembarangan dan tidak semua yang bisa bermain. Kita jujur saja Ibu sebagai kepala sekolah, ya kayak gitu kan. Mungkin belajar mungkin bisa, tapi tidak pintar mereka lah, sehebatnya siswa bermain musik, kayak gitu kan. Tadi Ibu tertarik juga sebenarnya. Sebenarnya Ibu di kecil pakai main rabana gitu. Rabana, tapi kan berbeda dengan kompang ya. gitu kan. Nah, jadi dalam ini punya kekhususan dan sendirilah masalah kompang nih. Dan terus juga ini kan merupakan sebuah keunikan di zaman milenial ini. Kita masih sempat melestarikan ini. Kalau tidak seperti ini akan hangus, akan hilang nanti nih. Jangan nih pemain drum aja yang muncul. Kan gitu kan. Musik-musik modern saja ya. Musik modern saja kan gitu kan. Jadi di sini kita melestarikan nilai budaya dan karena di sini semuanya tertumpang nilai-nilai religius. Kemudian ini kan dipakai untuk acara-acara adat. Nah, sebenarnya kalau kompang ini sebuah kehormatan juga. Kenapa? Setiap kegiatan agenda itu di awal. Baik. Begitu misalnya Istilah sebelum memulai acara ya. Sebelum acara dimulai, siapapun misalnya acara adat, pernikahan misalnya, begitu pengantin datang, kita itu disambut dengan kompang di awal, bukan yang di akhir gitu kan. Nah, ini kan sebuah kehormatan juga kan. Nah, kemudian pada saat kunjungan misalnya ada gubernur atau apa, nah ini kan kapan lagi gitu kan. Jadi artinya kompang ini orang yang pertamalah menyambut tamu-tamu ataupun acara-acara adat. Nah, ini mungkin perlu kita lestarikan dan Pak Riki dan juga Pak Hadi ini terus mungkin masih jiwa-jiwanya masih muda, bisa berteman, bersahabat dengan anak-anak saat sekarang ini. Nah, kemudian contoh mereka juga mengatakan, Ibu besok kita ada kedatangan tamu. Karena anak ini kan silih berganti. Iya benar. Dalam artian yang kelas 3 otomatis keluar masuk lagi kelas baru. Nah, kan kita nggak mungkin memanggil siswa yang sudah kita latih yang udah tamat udah tamat. Nah, tentu dilatih lagi. Belum selesai latihannya ada kunjungan gitu kan. Nah, tiba-tiba tapi dengan semangatnya mereka itu latihannya sampai sore di sekolah gitu. Wah, luar biasa. Jadi semangat dari anak-anak juga luar biasa ya. Iya, luar biasa. Bahkan bukan sore, malam gitu kan. Iya. Benar nggak malam ya ada latihannya. Begitu. Karena mereka juga nggak mau seadanya bermain itu ya. Itulah contoh mereka tuh pingin tampil, pingin menunjukkan jati dirinya bahwa dia mampu kok bermain kompang tersebut. Sehingga besok kalau ada tamu kita tidak main sembarangan gitu. Dalam arti memang
juga bisa menampilkan benar-benar yang namanya kompang, budaya kompang itu dengan baik seperti itu ya, Iya, Bu Nur benar. Rahmi ya. Ha. Baik, kita ke Pak Riki dan Pak Hadi nih ya. Kalau bicara tadi Bu Nur Rahmi agak sedikit ngomongin tentang rebana. Mungkin secara bentuk mungkin kurang lebih sama. Tapi bedanya apa sih sebenarnya? Kan saya ngelihatnya kalau orang awam ya, orang awam ngelihatnya hampir-hampir sama aja gitu Sebenarnya ya. diameternya sama aja, cuman kerenggangannya kadang nih kan masing-masing kan ada juga namanya bass gitu kan. Oke, Dikasih baik. tahu bass kayak gitu kan. Contoh kalau ini kan beda kompang tuh kan dia harus semarak. Kalau apa lebih ke bassnya. Coba contoh Pak Adi, deng tang 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 deng. Sama mi dua Oke. cuma itu aja batasnya. Deng tang 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 deng. Berarti itu Tang untuk tang 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 deng. Sebenarnya bisa saja pakai ini, cuman kan dia tidak ngebas. ngebas ya. Dia harusnya ngebas dia. Dan itu tambah lagi kan ada tamborinnya, kecil-kecilnya. Kalau di kompang ini kan nggak mungkin pakai tamborin kayak gitu kan. Nah sebenarnya tak jauh-jauh beda juga. Tidak kayak terlalu gitu beda. kan. Serupa tapi tak sama ya. Dia tak sama dia. Tak sama Dan ya. pola permainannya juga pasti beda. Pola permainnya berbeda, satu Bunyinya Pak ya. Bunyinya eh, pasti beda. lagunya juga berbeda dia. Ah. Fungsinya Saya juga berbeda. kemarin sempat pergi ke Belitung. Belitung itu masih Riau di Pulau Meranti. Belitung ya. Belitung, Belitung itu saya hampir terkejut karena masih ada saya simpan videonya. Yang main tuh cewek semua. Untuk Kompang untuk Kompang, mengiring oke. araan. Saya jarang melihat juga nih biasanya. Nah, saya itu terkejut juga awalnya. Aha. Ini apakah main rebana ibunya atau apa kan? Nah, jadi dia jadi multifungsi. Dia main rebana juga nanti. Setelah itu dia ngiring juga berarah. Nah, jadi itu mana nih laki-lakinya tuh kayak gitu kan di daerah Belitung itu saya Belitung, lihat ya. kayak gitu. Nah, itu ibu-ibu semua masih ada saya punya videonya. Baik, tapi sebenarnya berarti kalau bicara kompang ini bisa dimainkan berarti perempuan dan laki-laki. Siapa saja bisa Siapa mainkan. saja Nah, bisa. Oke, baik. Berarti siapa saja bisa. ya cuman kalau perempuan main ya pas kita pegang tangannya dia enggak lembut lagi. Enggak keras. Otomatis sudah terbiasa dengan Iya. pukul-pukul Kalau di lah kampung kan ya. kalau kita pegang, oh berarti dia pekerja keras nih. Padahal Oh. main kompang. Itu kan kerja keras juga kayaknya. Iya, kerja keras pasti ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bicara kompang otomatis kan tadi ada jenis iramanya yang berbeda-beda, kemudian harus ada kekompakannya Kompakannya. dan memang harus dilatih benar-benar nih. Kalau untuk di sekolah biasanya latihannya kayak gimana? Apakah memang ada ritme mungkin seminggu sekali latihan atau mungkin ketika ada sebuah acara ditambah atau kayak gimana sih memang sistem latihan yang dilakukan? Yang mungkin awal-awal kalau sebelum pandemi itu kita latihan hampir seminggu itu 2 kali. Baik, Ah, di tapi luar kan- pandemi ya? Ya, setelah pandemi ini kan memang kita tidak ada latihan terus gitu kan karena kita betul-betul menjaga prokes gitu. Anak-anak kan online juga kan. Iya. Kita bawa ke sekolah nanti takutnya kenapa-kenapa. Bu Afni juga kepala sekolah juga menegaskan kalau latihan itu ya diatur kali lah, jangan sampai melewati batas ini kan aturan. Setelah itu ketika udah mulai longgar nih 2021 akhir kayak gitu kan, itu kita mulai aktif lagi kayak gitu, aktif lagi. Ada beberapa lah main Bu ya di acara Katam. Udah itu barusan hari Selasa kemarin itu penyambutan dari Pak Dirjen ya, Iya, Pak Dirjen, ada tamu Direktorat kayak gitu. Sampai kadang gini, orang yang tidak berasal dari Riau ketika datang itu kan kalau penyambutan pasti di kalung. Ini kita hentam dengan bunyi-bunyi kompang tuh melekat telinga dia gitu kan. Tapi dia terkejut gitu. Terkejut wah kayak begitu. Jadi dia jadi appreciate kayak gitu, bukan Jadi ibaratnya malah kayak takut. ketika disambut dengan kompang biasanya orang merasa sebuah sanjungan Ya, ya. itu pasti Dan gitu kan. berupa kehormatan yang diberikan ya. Ya itu Oke. jadi makanya kami kalau masalah latihan ini memang yang paling utama tuh kita main hentam-hentam saja gitu. Tapi tetap ada pola, pasti polanya karena kita kadang lemas anak-anak ini gitu. Iya. Lemas cara pukulan mungkin akan beda. Coba ambil dulu sama tang. Ah kan jauh berbeda dengan bapaknya. Jauh beda, padahal Oke. pukulan kekuatannya tetap sama. Si ini tidak dicoba si. Coba Ya bes ya Mbak, ya bes. Nah, masih ada kan perbedaan. Nah itu yang mungkin konsentrasi kami untuk pada anak-anak tuh selalu ya anak-anak harus dapat
Kalau dengan Pak Adi, saya mungkin basicnya Pak Adi memang perkusi karena sekolah musik gitu kan. Nah karena saya kan basicnya memang dari kecil gitu, jadi otomatis mau tak mau ya memang bunyinya sama. Oke. Bunyinya satu, itu. Dalam artian yang ujung yang apa dangtangnya itu benar-benar harus ya? bunyinya lebih lantang. Jadi ketika dengar itu memang orangnya memang terasa tersanjung ya seperti Abang bilang tadi. Luar biasa ya. Memang menjadi sebuah sebuah hal yang tanda kehormatan yang diberikan ketika tamu-tamu istimewa datang seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong kita ke Alwi dan juga Yabes nih. Nah, ketika mungkin di beberapa acara penting bermain, kemudian menyambut tamu-tamu penting dengan membawakan kompang. Ini perasaan kayak gimana sih ketika menjadi salah satu ibaratnya anggota ya yang memang menyambut tamu-tamu kehormatan yang datang. Ibaratnya kan teman-teman ini otomatis di garda terdepan di saat orang sebelum memulai acara. Nah ini kan ada rasa yang berbeda. Kayak gimana sih sebenarnya? Kalau untuk merasakan tuh yang pertama tuh kan kayak deg-degan gitu ya Bang ya. Soalnya kan tamunya tamu orang luar biasa gitu, nggak orang hebat ya. Biasa, iya. Jadi wah bangga juga nih bisa nyambut tamu yang dibilang hebat lah gitu Bang. Jadi bangga gitu Bang. Jadi dengan itu semakin pengen terus main kompang gitu nyambut tamu. Waduh. Candu. Jadi candu ya. Mulai candu. Luar biasa. Itu kalau dari Alwi, kalau Yabes kayak gimana? Yang awalnya modern kali ini beralih ke tradisional ini, kayak gimana sih? Ketika mungkin menyambut tamu-tamu kehormatan atau tampil di acara-acara yang cukup besar seperti itu. Seru, karena bisa ada kebersamaan gitu. Jadi yang satu polanya begini, ada yang lain gitu. Jadi saling melengkapi pola gitu Pak. Jadi tantangan sendiri. Jadi kalau bicara tentang tentang kompang ini sebenarnya ketika kita bermain ada filosofi tersendiri ya. Jadi ibaratnya kita itu tidak bisa individualisme sendiri tampil maksimal, tapi kita harus bagaimana tim kelompok itu bisa menampilkan sebuah musik yang harmoni seperti itu ya. Sehingga menampilkan sebuah alunan yang memang orang semangat, karena kan ibaratnya kalau bermain kompang ini menjadi pusat perhatian karena musiknya yang lantang, suaranya yang beatnya yang cepat, kemudian semua mata pasti langsung menuju kepada kompang ini. Tapi ketika mungkin Pak Riki dan Pak Hadi ini sudah mulai sekarang ini sudah mulai dulu bermain tapi kali ini melatih anak-anak. Jadi ibaratnya kan ini sudah termasuk mengembangkan budaya kompang kepada anak-anak SMA, para pelajar, muridnya. Ini kayak gimana sih perasaannya? Tidak hanya bermain, tapi menularkan hal-hal yang positif ya, seperti itu. Kita ke Pak siapa dulu? Pak Hadi mungkin ya, silakan. Jadi yang pertama ada rasa bangganya juga ya, karena ilmu tuh harus dibagi. Dia dulu hanya cuma main sendiri untuk sendiri, kesenangan sendiri. Sekarang ada tanggung jawab sendiri untuk melatih anak-anak. Mau bagikan ilmu yang sudah tentunya saya dapat gitu. Jadi mendidik anak nih ngeri-ngeri sedap atau mudah-mudah sulit ya. Punya satu anak itu berbeda karakter dia. Bagaimana menggait anak ini supaya bisa. Itulah tantangan saya sendiri untuk mengajar anak-anak ini. Dia ada yang cuma sekali 2 kali latihan habis itu kabur. Jadi dalam artian ada yang memang basicnya memang hati ya, bicara hati ya. Ada ini terus sulit, entah tangannya yang sakit, ada anak-anak yang mahnya tangannya yang sakit dan sebagainya. Nah itulah tantangan saya sendiri untuk mengaitnya. Bagaimana melihat karakter anak-anak ini, oh anak-anak ini diperlakukan seperti ini, anak yang itu oh bisa dikeraskan sedikit, kalau yang ini jangan nangis nanti marah emaknya, kena awal. Zaman sekarang tidak bisa marahkan anak, bapaknya marahkan kita balik. Jadi ada tantangan tersendiri untuk melatih anak-anak dan ada kebanggaan sendiri kalau anak-anak itu berhasil. Wah, dalam artian bagaimana budaya ini tidak lekang oleh waktu ya, salah satunya juga ya. Baik, ke Pak Riki, silakan Pak Riki, kayak gimana nih? Tadi kalau Pak Hadi kayak gitu. Ini kan Bang, memang muncul rasa rindu aja. Berarti rindu macam itu kalau sama seperti Alwi lah yang tadi ya, rindu kampung ya. Iya, kalau rindu kampung mungkin ya Kak gini.
kan kebersamaan tuh kami Iya. balik sholat. Itu Benar. tadi religius tadi tuh balik sholat, dia tuh pergi latihan lagi. Kadang latihan tuh di musola, kadang latihan tuh di musola ramai-ramai gitu kan. Satu lagi memang kalau saya sendiri kalau ditanya persoalan itu masih banyak kurang kalau memang melatih anak kayak gitu. Pengetahuan saya pun belum terlalu luas kayak gitu. Contoh berkeinginan memang yang contoh tadi tuh ada sholawatnya Pak D, itu kami selalu diskusi. Ini kita coba Berarti kedepannya ya, diharapkan bisa coba seperti itu ya. seperti itu keinginan kami. Saya juga masih tetap terus belajar. Intinya bukan hanya sekedar oh ini aja udah nih gitu. Ini udah bunyi kertang letung lah selesai kayak gitu kan. Jadi muncul memang itu tadi ketika saya melatih anak ini saya buat kayak saya itu adalah mereka juga, seumuran dengan mereka, tidak ada batasan usia kita. Dalam arti memang membaur Ya, menjadi membaur, teman dan sahabat karena ya. kami di situ kadang makan ambil jambu orang kayak gitu kan, makan kayak itu mungkin rasa kayak gitu. Jadi dengan anak kami buat seperti itu. Nah, kadang main apa sih kadang apa makan kami sama-sama. Terus kita latihan lagi. Nah, itu nanti sibuk megang-megang tangan. Jari itu kadang budak-budak nih kalau dalam main ini yang ngeluh semua bukan penat. Yang ngeluh tuh tangan megah, bengkak gitu. Dia tuh besok tuh gini-gini semua depan awak itu sindiran tuh. Aduh sakit nak latihan semalam kayak gitu. Jadi intinya ya memang itulah suka dukanya. Namun kami tetap selalu diskusi. Adi di wilayah Melayu daratan, saya Melayu pesisir kayak gitu kan. Intinya kami coba satukan, itu jadi kekuatan tuh Bang sebenarnya. Ya gitu menjadi kekuatan bagaimana sekolah kami itu SMA 7 itu tidak ada perbedaannya, tidak ada segi di daratannya, di pesisirnya. Intinya kami coba kolaborasikan. Kolaborasi dalam artian kalau di sini Pak Riki dari yang daerah pesisir ya, pesisir sana. Kalau Pak Hadi dari daratan kayak ya. gitu ya. Oke, jadi bisa dikatakan ya memang tanpa sadar nggak hanya pada saat latihan, kebersamaan itu memang menjadi sebuah hal yang memang dilakukan agar memang bisa bermain kompak seperti itu ya. Itu dia intinya kayak gitu. Oh, intinya kayak gitu. Kalau kami di skesnya itu diajarkan ada dua makna. Kalau seni itu belajar dari seni itu yang satu nengok gunung, yang satu nengok laut. Oke. Nah itu aja dah selesai tuh. Jadi kami jadi kaya akhirnya. Saya tengok laut, saya ceritakan Adi. Jadi Adi cerita tengok gunung, tengok bukit-bukit, Adi cerita sama saya. Jadi ada wilayah pengalaman. Jadi anak dapat seluruhnya. Jadi ibaratnya berbagi informasi, berbagi hal, jadi sama-sama memperluas ilmu seperti itu ya. Lagipun saya ini dengan Adi ini satu kuliah. Tapi dia adik tingkat saya. Satu alma Dia mater. adik tingkat satu alma mater, dia adik tingkat saya juga. kayak Satu gitu kan. alumni ceritanya. Satu alumni. Nah, itulah kekuatan Akhirnya dipertemukan di SMA 7. SMA 7. Oh, ya. Baik, tapi Kecil ini dunia ini rupanya. Jumpa apa? jadi ibaratnya ibaratnya tak lusul luar daun kelor lah ya. Iya. Semua itu kayaknya kecil ya, Kecil, tapi ya. akhirnya bertemunya di satu tempat. Tapi bincang-bincang ini kalau saya melihat Kompang ini punya nilai estetika ini. Ada pesan-pesan moral nih. Banyak pesan moral ya, Bu pesan-pesan ya. moral dari lantunan-lantunan. Kalau memang kita pelajari benar ilmu Kompang itu. Jadi ini kan baru sekedar kulit-kulitnya saja. Ini. Anak mampu kemudian bermain Kompang, kita perkenalkan. Nah, pada cara adat, penyambutan tamu. Nah, inilah kita permainkan. Sebenarnya baru kulit-kulitnya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti tertarik dia dengan budaya-budaya yang lainnya. Jadi kayak memperdalam juga. Iya, memperdalam seperti itu juga, ya. tidak hanya Kompang. Kayak si siapa? Yabes. Nah, selain dia ahli bermain drum, dia juga ahli bermain Kompang nanti nih. Oke. Nah, jadi bisa berkolaborasi nanti ya. berkolaborasi. Kan sekarang banyak sekali musik-musik modern yang dikombin dengan musik ataupun tradisi seperti itu. Iya. Jadi sebuah alunan yang enak malah didengar ya. Mungkin bisa saja dia bermain sendiri. Dia baik. sambil main drum, habis drumnya dia ambil Kompang. Nah, jadilah musik inovasinya. Mencoba untuk bisa jadi kan. Bisa jadi kedepannya itu harapannya ya. Iya. Baik. Tapi ini kita ngobrol-ngobrol panjang, nggak terasa 1 jam itu waktu yang cukup singkat ya. Betul. Kita berada di sisi terakhir, tapi mungkin dari Bu Nur Ramli sendiri deh. Mungkin ada pesan khusus nih buat para pelajarnya. Tapi juga bukan hanya buat pelajar, buat yang lagi dengerin kita. Tentunya dari seluruh Indonesia yang menyaksikan program kita di RRI Net juga nih. Apa yang ingin disampaikan? Terutama buat anak-anak muda yang kita harapkan tidak sampai di sini bisa terus membudayakan Kompang menjadi sebuah tradisi dan tak lekang oleh waktu. Silakan Bu Nur. Iya.
saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, dan saya lupa tadi, saya juga sebenarnya koordinator MGMP Budaya Melayu Riau. Oke, Ya. luar biasa. Nah, di sini harapannya baik itu kepada Bapak Ibu guru, kepada masyarakat, kepada orang tua siswa, dan terutama kepada anak-anak nih pelajar. Ya, silahkan Ananda lahir di generasi milenial, ya kan, dengan berbagai macam potensi yang dimiliki, tapi jangan lupakan tradisi kita, budaya kita. Seperti yang sampaikan tadi, tidak lekang oleh waktu kan gitu. Nah, jadi jangan sampai budaya kita seperti Kompang hilang, sehingga jangan sampai dicuri oleh negara lain gitu kan. Karena ini kalau tidak kita lestarikan budaya-budaya ini. Dan banyak yang harus kita pelajari, dan banyak pesan moral yang disampaikan, dan tidak hanya Kompang yang dipelajari, tapi mungkin seni-seni budaya lainnya. Gunakan waktu, manfaatkan waktu dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya itu dengan cara belajar Kompang. Oke, luar biasa. Kita beralih ke Pak Riki dengan Pak Hadi nih. Mungkin Pak Riki dulu deh. Ada pesan khusus terutama buat anak-anak muda nih yang mendengarkan dan menyaksikan kita juga nih. Nah, kalau pesan saya, di mana bumi dipijak, di situ dah langit dijunjung. Kalau Miko keluar dari daerah Riau, tetap gunakan adat istiadat itu. Intinya, jangan lupa itu akan menjadi pembeda kita dan menjadi identitas bagi kita, bahwasanya kita akan menjadi orang yang paling hebat. Bukan hanya Kompang, masih banyak tradisi-tradisi lain yang perlu kita jaga kayak gitu. Oke, baik, ke Pak Hadi mungkin singkat silahkan. Yang untuk siswa dan yang pendengar di rumah, itu siapa lagi kalau bukan kita yang generasi muda yang akan melestarikan tradisi ini. Kalau tidak anak muda yang melestarikan, habislah deh telan bumi. Oke, baik. Silakanlah anak muda. Baik, luar biasa. Tapi kita berharap yang seperti Yabes dan Alwi inilah adalah generasi penerus nantinya ke depannya, mungkin memperdalam Kompang, bisa mengajarkan lagi, kemudian mengembangkan lagi. Mungkin Kompang nggak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga mungkin di mancanegara ke depannya, harapan kita ya. Amin. Baik, amin. Terus latihan ya, nggak boleh bosan ya. Baik, pendengar, gak terasa kita sudah di akhir sesi. Kita berharap bicara tentang budaya Kompang, kita sama-sama bisa mengembangkan, terutama buat anak muda nih. Jangan pernah malu untuk belajar, silahkan terus kembangkan dan terus melatih Kompang. Ya, Kompang ini merupakan hal yang istimewa karena memang sebagai penyambut sebuah acara, tamu-tamu kehormatan, dan mungkin tempatnya adalah sesuatu yang istimewa. Terima kasih kita ucapkan kepada yang sudah hadir tentunya di sini. Ibu Dr. Nur Afni MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, ada guru kita juga Pak Riki dan juga Pak Hadi. Terima kasih juga buat Alwi dan Yabes, dan salam buat teman-teman yang lain ya dari kita tentunya. Dan pastinya kita sudah di sesi terakhir. Saya Nikra hadir pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.